Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Halo semuanya, kenalin nama aku Sasi Ramadan Sentri Putri dengan BB 2511212060. Kenalin, nama aku Nadine Alifah Chandra dengan BP 2511212010. Kenalin, aku Aisyah Kadihan dengan BP 2511212016. Kami dari kelas A4, jurusan IKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Jadi hari ini kami sedang mampir ke salah satu UMKM yang ada di sekitaran lingkungan Universitas Andalas. Jadi di video kali ini kita mau mewawancarai owner dari Akasia Handmade. Ya, jadi sekarang aku lagi bareng Kak Devi selaku owner dari Akasia Handmade. Boleh Kak di Ya Kak, jadi aku mau nanya-nanya sedikit nih Kak soal usaha Kakak yang lagi jalanin ini. Kalau boleh tahu latar belakang dari usahanya ini seperti apa ya Kak? Mungkin latar belakang dari Akasia Handmade ini, kita kan kalau buat untuk bisnis sendiri, yang pertama kita lihat itu bukan apa produknya, tapi bagaimana pasarnya. Jadi kita tinjau dulu pasar, dan beberapa penelitian dan survei ternyata kebanyakan masyarakat Indonesia itu sekarang berjenis kelaminnya perempuan. Nah, kalau perempuan dia biasanya konsumtif dan suka hal-hal lucu kan. Jadi dari sana kita mikir bisnis apa yang cocok untuk yang target pasarnya itu perempuan, dari range anak-anak sampai dewasa, yaitu memang perempuan erat kaitannya dengan aksesoris biasanya, dengan barang-barang lucu. Jadi kita coba untuk awalnya kita coba untuk buat gelang dulu, dan alhamdulillah penerimaan pasar lumayan bagus. Jadi kita merambah ke aksesoris lain. Ini produk apa aja ya Kak yang Kakak tawarin di Akasia Handmade? Nah, kalau untuk produk Akasia Handmade sendiri, kita ada gelang, ada bag charm, sama pawn strap. Kita juga ada cincin, dan kadang kita buat bros juga. Iya. Terus untuk strategi pemasaran di Akasia Handmade ini bagaimana ya Kak sampai bisa menjangkau banyak pembeli ya berarti? Iya, banyak customer ya. Iya, banyak customer. Kalau untuk strategi pemasarannya sendiri, kita pakai dua metode offline sama online. Jadi kalau untuk offline kita ada beberapa buka stand, salah satunya di UNAN dan juga di UIN. Kadang kita juga ada di UNP sama di GOR. Nah, kalau untuk online-nya sendiri, kita biasanya promosi di media sosial seperti Instagram sama TikTok. Kita juga ada marketplace di Shopee. Kalau boleh tahu username Instagramnya apa? Akasia Handmade. Akasia Handmade. Ya. Kalau boleh tahu nih Kak, cara Kakak buat mengelola keuangan secara umumnya gimana nih Kak, boleh diceritain nggak? Oh iya, kalau untuk keuangannya sendiri mungkin Akasia Handmade masih pakai keuangan yang sederhana seperti uang masuk, uang keluar, dan perincian modal dan omset. Jadi nanti setelah itu kita pembukuannya masih sederhana, pencatatannya juga masih sederhana. Jadi kita sekarang itu kita masih pencatatannya itu modal, bahan, sama omset aja dulu. Nah, selama Kakak menjalani usaha, kira-kira ada nggak ya kendala atau tantangan yang dihadapi nih Kak? Kalau untuk usaha sendiri ya pasti ada tantangannya ya. Kalau untuk tantangan sekarang itu, yang pertama mungkin kita harus lebih jeli untuk melihat perkembangan tren dan perkembangan minat customer. Terus juga sekarang di Kota Padang, bukan hanya di Kota Padang sih, di Indonesia, bisnis craft seperti ini, bisnis handmade ini kan lagi berkembang. Otomatis banyak melahirkan kompetitor lain yang mungkin dari segi kualitas kita harus bersaing, dari segi harga juga kita harus bersaing. Jadi kan karena ada beberapa kendala tantangan yang Kakak hadapi nih, kira-kira ada nggak ya inovasi atau strategi yang Kakak lakukan buat menghadapi tantangan itu? Oh iya, untuk cara kita mengatasi mengatasi permasalahan tadi itu, yang pertama kita benar-benar memperhatikan dari segi kualitas.
dari segi kualitas agar konsumen itu memang repeat order dan puas dengan produk kita. Salah satu contohnya di sini kita fokus menggunakan bahan benang. Jadi kita nggak menggunakan bahan besi yang karat. Kalau misalnya kita pakai besi yang produk besi pun kita biasanya pakai stainless steel. Jadi dia anti karat. Nah kalau misalnya gelangnya awet, dia berpeluang untuk balik lagi kan customernya. Nah yang kedua itu strateginya kita lebih ke pelayanan. Gimana caranya kita memang melayani customer. Misalnya mereka bingung nih milih gelangnya gelang mana, biasanya kita tanya dulu, kakak suka warna apa, kakak maunya yang lucu atau yang elegan. Nanti kita kasih rekomendasi. Mungkin dari aku segitu aja Kak. Terima kasih Kak Debbie udah meluangkan waktunya buat kita tanya-tanya sedikit nih Kak. Iya, sama-sama.